Halo, bagaimana harimu? Hariku full Full of what? full of delicious food. What food? Kamu tahu kan jajanan favorit aku itu apa? Yang warnanya hijau. Lemper. Bukan lemper. Apa? Yang kayak lemper tapi isinya kelapa. Le kelapa. Kelapa gula merah. Apa sih itu namanya? Kok aku ngeblank ya? Dadar gulung. Dadar gulung. Nah, tapi tadi dadar gulungnya dibentuk dengan sangat cantik dan rasanya juga enak banget pas dia ditutup kayak tutupan gitu kan. Pas dibuka wanginya langsung semerbak, wangi pandan dan wangi kelapa. Karena biasanya ada juga tuh yang bikin dadar gulung tapi mungkin nggak pakai fresh pandan. Jadi pakai pandan nggak sih? Mungkin gak digulung. Tadi sih nggak digulung ya. Dimuterin gini tapi Iya, dia dilingkari. Isinya itu. Terus ada sup daging. itu mungkin kayak soto dah. Soto daging. Soto daging karena masih ada rasa-rasa wanginya. Kayak semi rawon gitu, yang rawon ada kan kayu-kayu gitu. Kayu. Iya kan, kalau bikin rawon ada satu kayu khusus yang dimasukin buat rasa itu. Cinnamon maksudnya. No. Kayu khusus rawon. Kayu rawon kali. Apa sih kayu rawon? Kawon. Emang pakai kayu masak rawon? Ada sesuatu kayak rempah-rempah bentuk kayu. Apa gitu. Itu yang bikin warna coklat kalau gak salah. Ya cinnamon gak sih kalau bentuk kayu? Emang rawon ada rasa cinnamon. Yang gini bentuknya gini. Itu gak tahu. Itu spiral. Panjang segini. Itu obat nyamuk. Bukan. Panjangnya segini terus dia gini. Bukannya kayu kayak lurus gitu doang ya. Aku gak tahu maksud kamu apa. Tapi aku ingat dulu di Ceko ada restoran Indonesia, cuma salah satunya waktu aku kecil. Cuman satu-satunya. Iya. Sama restorannya sate. Terus di dalam restoran itu yang paling terkenal emang Sate. Bukan dadar gulungnya itu. Serius? Iya, sampai Presiden Ceko dia sering ke situ loh. Buat makan dadar gulung. Iya, sama makanan Indonesia karena dia dekat istana presidennya itu di atas. Di dekat Prakasel. Kira-kira makanan favorit dia apa ya? Makanan Indonesia favorit. Gado-gado sih kayaknya dia. Di sana. Apa kamu Aku lagi menahan sesuatu. menahan perasaan? Jangan. Kenapa nggak boleh menahan perasaan? Ya mendingan kamu ke sana, ke golf court atau tenis court, terus kamu melepaskan itu ya. Nah memang itu keinginan aku. Kan kamu kemarin pertama kali coba itu apa namanya, si tester itu, Simulasi. Kemarin aku pertama kali sama Sheila simulasi padel. Simulasi kredit Bisa rumah. Bisa tenis, bisa padel. Ya, bisa dua itu. Nah, sebenarnya bukan karena aku sporty aku mau lagi, tapi lebih ke pelampiasan emosi, seru gitu. Oh, seru kan tapi? Seru. Karena aku baru bilang seru. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu bisa juga kayak padding atau backwork di boxing loh. Backwork kapan sih? Ya kalau Padding kan yang gitu. Backwork tuh apa? Ya dipukul punching bag lah. Bagwork. Oh, aku Kirain kirain backwork. Iya. Kerja punggung. Deadlift. Deadlift. Nah, itu bisa juga sebenarnya.
Karena pada saat kita ngangkat sesuatu itu juga kayak Ngangkatnya gimana? Ngangkatnya gimana? gitu. Apa tadi kamu ngomong apa? Ya kalau kamu mau membuang sebuah perasaan, kamu juga bisa melepaskan dengan kamu membuang energi itu ketika kamu olahraga. Betul, berarti tubuhmu harus bergerak gitu kan? Push through. Makanya kalau misalkan lagi ngerasa stagnan atau stuck, sebaiknya jalan. Karena itu secara fisik kita merasa bahwa we are moving forward gitu kan. Tapi ternyata mereka udah di tempat-tempat terapi untuk PTSD, katanya mereka udah melakukan itu juga. Jadi si terapisnya ngajak mereka jalan kaki di taman. Terus karena mata-matanya mereka kayak harus lihat kiri kanan, jadi si otaknya kayak dilatih, dia jadi lebih fleksibel. Iya, katanya the movement of the eye, Iya. pergerakan matanya itu yang bikin penting ya. Iya, kayak gini-gini, jadi kita kayak jadi lupa masalahnya itu. Kalau penari Bali gimana? Dia nggak ada masalah. Jadi dia nggak ada masalah ya. Terus? Tapi emang mungkin bisa juga kalau orang misalnya ada trauma apa, mungkin mereka belajar nari Bali bisa lupakan itu. Betul. Karena jadi meditatif gitu kan. Betul, tapi nari Bali tuh susah banget loh. Mungkin kelihatannya mudah, enggak sih, kelihatannya aja udah susah. Apalagi ngelakuinnya. Kamu udah pernah ya? Iya. Terus kan aku anaknya nggak bisa jongkok. Sedangkan mereka tuh badannya have to go very low gitu, jadi harus ada flexibility di ankle. Ya itu susah, mungkin mereka belajar juga dari kecil ya. Pastilah. Mungkin karena kamu kecilnya nggak di Indonesia, kamu nggak bisa jongkok. Itu sedih sih. Tapi kamu kecilnya nggak di Indonesia, kamu bisa jongkok. Iya, karena itu kayaknya cuma masalah fleksibilitas aja deh. Ya karena di dalam segala macam olahraga pasti awalnya ada stretching dulu 15 menit. Terus apa ya olahraga? Kalau di Ceko di sekolah tuh wajib olahraganya apa? Kan ganti-gantian, misalnya lagi ada topik main bola atau main topik dodgeball. Do you know dodgeball? The one you throw the ball, you have to hit someone. Itu seru dong pasti. Itu seru. Terus? Karena you can knock out people without feeling guilty. Sampai pingsan. Ih, males banget kalau dilempar bola sama kamu. Tapi enggak deh, berarti teman-teman kamu tuh segede kamu kan kalau di sekolah? Enggak semua sih. Tapi kan bolanya soft. Biasanya kalau dodgeball mainnya kalau di Ceko pakai bola volleyball yang soft. Jadi lemparnya juga nggak bisa keras-keras. Ya masih keras guys itu. Iya, tapi kan kita ini bolanya gede, kamu harus lemparnya twing. Bukan gitu. kayak bola handball yang kamu bisa sambil muter gini. Terus apa lagi? Itu terus volley. Floorball. Apa itu? Jadi dia kayak hoki, tapi di lantai biasa. Terus mainnya pakai kandang kayak kandang futsal. Iya, kecil. Terus? Si bolanya kayak bola pickleball yang bolong-bolong gitu. Plastik. Itu lumayan light. Itu aku sempat main juga kali setahun, kayak aku ikutan tim. Terus? Jadi dia kayak gini, kayak hoki beneran, tapi plastik. Jadi ada sticknya gitu. Sticknya tapi kayak hoki, panjang agak gini. Terus orang kalau yang udah jago dia bisa sambil bolanya muter-muterin kayak gini. Masa gitu? Iya. Kan dia gini-gini, dan karena bukan di hoki dia nggak berat sih, bolanya enteng. Oke. Jadi dia bisa kayak ada trik-triknya gitu. Menyenangkan ya. Iya. Terus itu ya cepat lumayan, kamu harus lari-lari gini. Kayak pas aku sekolah di Australia,
teman-teman aku tuh semua atletis banget. Kayak mereka bisa semua cabang olahraga, basket jago, berenang jago, tenis jago, apalagi ya, Ayam. bola jago, ayam. Iya. Ayam apaan? Ayam jago. Kan mereka jago semua. Apa sih? Ya jago semua. Gitu. Nggak harus ada ayam juga. Kok nggak mau podcast sama kamu kalau kamu gitu. Ih. Ya kamu jangan ulang jagonya 10 kali. Gitu. Tapi beneran mereka bisa apa aja. Dukun. Bisa. Kayak beda banget Pak sama kayak aku ngeliat kalau sekolah di Indonesia yang jago olahraga tuh cuman orang-orang yang memang tertarik khusus olahraga gitu. Kalau di international school. Aku nggak tahu soalnya aku nggak di international school. Tapi kamu sempat ada teman dari international school. Nggak punya. Aku rasa kalau di international school kayak banyak kurikulum yang mereka banyak olahraga sampai ada narinya, ada hip hop gitu-gitu loh. Ya itu ekskul. Nah itu kan udah mengerucut gitu. Ini maksud aku yang benar-benar pelajaran olahraga gitu, bukan yang ekstrakurikuler. Nah di Australia itu berenangnya jago-jago banget. Makanya Fanny jago berenang karena di sekolah you have to be able to swim. Sedangkan Kayaknya di Australia you have to be able to swim sih. Iya. Apalagi kan orang juga setiap minggu pasti ke pantai yang ombaknya gede banget. Iya makanya kamu gimana trauma nggak waktu itu berenang di Australia? Itu karena dingin. Oh karena dingin. Iya. Tapi arusnya ombaknya gitu nggak apa-apa. Padahal itu bulan apa ya? November. Iya. Airnya dingin banget loh. Ya emang Beda banget sama ini. Air di sini. tapi bukannya kadang-kadang Di sana rasanya kayak berenang di Cape Town waktu itu. kayak ice bath. Hampir kayak di kali. Oh ya. Sampai tulang loh. Oh ya. Itu apalagi di depannya tuh kan ada net. Karena kan supaya Buat shark ya. jadi tetap kepikiran. Tapi orangnya banyak jadi Terus pasti kalau kamu nabrak shark gimana? Nabrak net gimana? aku nabrak net. Ya nyangkut si hidungnya. Sinusnya. Terus? Iya takutnya si sharknya itu sih. Tapi kan banyak pantai yang udah ada netnya. Ya tetap aja kalau netnya digigit sama dia. Ya ribet banget dia harus gigit net dulu. Kalau Emang dia mereka lapar, biasanya gitu? gak tahu. Saya juga gak tahu dah. Boleh nggak aku udahan? Oke. Dah. Aku mau. Ada deh. Oke. See you soon. See you soon. Bye. Bye.